Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di miclab.vlog. Jadi hari ini kita kembali ada di hutan. Sebenarnya nggak hutan-hutan banget sih. Kalau teman-teman tahu, kita sekarang lagi di One Red Collection. Kita akan melanjutkan series kita untuk menunjukkan cikal bakal ikan One Red. Yang kalau teman-teman ikutin, kalau misalnya teman-teman belum ikutin, teman-teman bisa cek ulang videonya di sebelum-sebelumnya. Kalau di belakang saya terlihat ada kolam berkat 9 dan berkat 10. Kemarin itu kita sempat memindahkan kolam dari berkat 9 dan berkat 10. Kita sortir dan akhirnya kita gabungkan di satu kolam. Yaitu ada di berkat 9. Hari ini kita berkesempatan untuk menyortir kolam dari berkat 8 karena kita mau showcasein lagi kira-kira ikan yang kita pilih. Nah, hari ini prosesnya sudah dilakukan di bawah, lagi terjadi penangkapan, dan sekalian kita cek nih kalau di Pontianak biasanya kalau di Giring ini biasanya ada yang suka membawa kejutan juga. Tapi ya kita biasanya kalau di sini sistem pantau, tapi mumpung kita lagi melaksanakannya, kita akan cek. Buat teman-teman yang ngikutin kita, teman-teman juga bisa tahu kalau bahwa kolam dari berkat 9 dan berkat 10 itu yang disortir kemarin kita ikutin ke kontes Indo Dragon. Kebetulan kita diberi kesempatan atau diberi hadiah atau diberi peluang untuk menjadi champion dari kelas kategori community tank. Nah, anakan-anakan ikan One Red ini semuanya bisa didapatkan di Tres Aquatic. Kalau teman-teman minat atau teman-teman kepingin, bisa langsung hubungin yang namanya Bro Hans dari Tres Aquatic. Nah, hari ini kita akan langsung aja kita lihat ke kolam. Nah, jadi teman-teman, ini seperti biasa prosesnya. Biasanya mungkin kita nggak shoot secara detail. Jadi kalau teman-teman yang baru tune in atau baru gabung, kalau kita lagi nangkep ikan itu biasanya kita melakukan yang namanya penggiringan. Jadi kalau teman-teman lihat di tengah-tengah itu ada garis jaringnya, itu tadi kita giring. Nah, sekarang kita ambil yang ada di dalam kamar dulu karena satu kolam ini jumlahnya bisa mencapai puluhan ekor, teman-teman. Nah, kenapa kita melakukan sortir? Selain kita mau mensortir anatominya, kita juga sebenarnya kebanyakan kalau teman-teman lihat ngambilnya itu di jantan ya, teman-teman ya, karena jantan itu masih bisa produktif sampai ukuran yang lama sekali gitu. Kalau misalnya betinanya, kita nanti rencananya akan kita crossing dengan betina-betina yang sudah kita siapkan. Jadi istilahnya betina pilihannya itu kita gabung lagi ke sini gitu. Tentu nanti kedepannya akan ada yang murni bener-bener keturunan yang kita select benar-benar dari awal tuh ada, cuman untuk memaksimalkan produksi dan maksudnya tetap melestarikan indukan yang dari awal, kita terpaksa harus menggabungkan betina baru dengan jantan yang dari awal. Just who we are, make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. Ya, jadi udah selesai. Seperti biasa kita selesainya malam banget. Di sini masih kita ditemani setia oleh Pak Wandi, Om Akong, dan beberapa kru lainnya. Jadi hari ini kita berhasil akhirnya mensortir 9 ya Pak Wandi ya. Ya, 9 yang 9. spesial. Nah, kalau bisa dilihat teman-teman, 9 ekor ini sebenarnya sortiran dari
beberapa ikan gitu loh. Jadi kita sampai mendapatkan 9 ini, kita membesarkan berapa ikan, kira-kira Pak Wandi mungkin bisa ceritain kali ya. Dari Proses kolam tadi ya? persortiran. Iya. Kolam tadi kurang lebih 60 ekor. Nah, dari 60 ekor itu kita Ambil sortir jantannya aja nih. jadi 9. Diambil Nah, jantannya aja. kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman notice ini tuh udah terjadi sesuatu peristiwa yang sebenarnya bagus ya, karena dari proses penyortiran ada beberapa karakteristik yang kita bisa lihat jadi sama. Mungkin Pak Wandi bisa menjelaskan lebih lanjut kira-kira apa sih yang terjadi dalam proses pensortiran ini, karenanya saya dengar ini itu anakannya dari yang kemarin kolam berkat 9 sama 10 ya. Betul, ini, Ini jadi anakannya nih. anakan pertama Ah. tuh F1-nya One Red. F1-nya. Nah, jadi ya dari begini kan dari kemiripan udah sangat mirip ya, dari bentuk muka, dayung semuanya udah mirip ikannya. Jadi kalau ciri breeding yang bagus itu, jadi bentuk badan, bentuk muka itu harus mirip. Jadi nggak ada yang pincang tuh. Ya. Jadi model-model kepalanya juga panjang-panjang. Dayungnya sekarang juga perubahannya sangat drastis nih. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, kita lebih deket ya. Kalau teman-teman lihat ini mukanya memang kayak kembar sih. Kita bisa setuju ini mukanya semuanya seperti Kayak kembaran. ya identikal. Nah, tadi kalau teman-teman dengar ini di sortir dari 60 ikan, sebenarnya pasti anakan One Red itu awalnya lebih dari 60 biji, 60 ekor. Jadi kita membesarkan mungkin bisa ratusan ikan yang tadinya dipilih menjadi indukan pertama itu 60 ekor. Nah, sekarang kita sortir lagi menjadi 9 ekor. Jadi proses pensortirannya itu panjang dan setiap tahun dilakukan oleh PT One Red ini. Memang kadang-kadang proses pensortiran ini lumayan menyakitkan, tapi ini harus dilakukan supaya kita bisa menjaga kualitas gitu loh. Dan kalau dilihat teman-teman, lagi-lagi ya, ini warnanya semua merah ya. Ini warna dasar ya teman-teman. Jadi ini tanpa Dan teknik, hijau tanpa semua segala macam, dan kepalanya hijau semua. Ini hijau banget. Nggak ada yang istilahnya abu-abu. Jadi kalau teman-teman ikutin vlog saya dari awal tuh ada namanya base abu-abu yang kita sebenarnya nggak tahu itu tuh ke arah hijau atau ke arah biru atau kemana-mana. Nah, ini udah jelas teman-teman bisa lihat itu hijau. Nah, kalau nggak salah Pak Wandi, ikan besar ini kalau nggak salah mungkin udah 65 cm kali ya. 65-70 ya. Nah, kenapa Udah sih pasti nih. kalau 65 cm itu saya nggak pernah lihat yang istilahnya palanya nyendok lagi atau ekornya yang gedenya bener-bener gede banget. Kalau saya lihat kan daun ini kan sebenarnya panjang sekali nih. Kalau buat saya ini panjang. Ya, buat ukuran Tapi, gede nih ah. udah sangat panjang ya. Hmm. Jadi kalau ikan di kolam, apalagi yang pernah ngerem, nyendoknya pasti akan berkurang. Tapi Oke. ada sebagian masih kelihatan nyendok, seperti ini masih Ya kelihatan kayak ini ada nyendok. bentuknya. Nyendok. Tapi kalau yang udah ngerem, 90% akan hilang dia nyendoknya. Oke. Karena dia punya kepala itu agak melar ya. Oke. Nah, kalau gimana dengan dayung, Pak? Kalau ini kan Dayung udah di atas Soalnya- rata-rata ya. ah, Udah di atas rata. bener nggak sih kalau ikan gede itu sebenarnya dayung yang panjangnya itu juga sebenarnya agak sedikit ketarik karena badan dia juga dari Betul. bagian sini ke sini makin panjang gitu, Pak. Iya, karena ikan bandar itu kan cirinya kan selain gede dia lebar. Hmm. Jadi walaupun dayungnya ini panjang, kesannya itu pendek. Padahal dia Oh. panjang gitu loh. Karena bisa lebar 25 cm. Ya, ya, ya. Nah, itu poin kedua teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada yang dayungnya itu sebenarnya panjang. Kalau ini kita nggak bisa lihat ya karena patah. Tapi di sisi sebelahnya tadi teman-teman bisa lihat panjang. Nah, semakin gede ikan itu kan badannya makin melar tuh. Nah, itu yang membuat kalau ikan makin gede itu Kesannya pendek. nggak ada yang bener-bener kayak istilahnya Ikan muda. panjang banget gitu loh. itu. Ikan muda jadi. Nah, ini sudah dijelaskan juga sendoknya juga hilang. Tapi kalau teman-teman lihat semuanya ekornya tuh close dan besar gitu loh. Nih. Ekor kerang ya. Nah, ini adalah kolam yang akan masuk ke berkat 10. Nah, nanti Iya. kita akan Ini tambahkan dari peringkat 8 masuk ke kolam 10. Jadi, berkat 8 masuk 10. Ada penambahan lagi nih. Cirinya Oke. kalau kualitas ikan yang bagus itu warna dari tutup insang sampai ke ekor itu sama rata. Oh, satu seri. Satu sama Itu kita rata kan. ngomongnya satu seri ya. Kadang-kadang kan ada yang ngebuang ya. Jadi di belakang itu menghilang gitu. Betul. Tapi ini sama rata walaupun dia belum pernah tending atau segala macam. Bisa diperhatikan sama rata, tidak ngebuang ke belakangnya. Oke, oke, oke. Nah, kalau teman-teman ngikutin dari episode pertama sampai sekarang benar-benar kelihatan ya kalau yang indukan pertama itu teracak-acak dan Iya, agak pincang. sebenarnya dayungnya belum ada nih yang kayak gini nih. Ih, Nah, panjang ini banget. sekarang kita udah milih semuanya, baru pertama kali sortir dayungnya udah ada yang panjang. Dan biasanya tadi kita sempat ngobrol di belakang layar, ini itu terjadi sebenarnya 1% dari popularitas ikan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 30 ekor ya dapatnya sebenarnya 0,3. Satu ekor lah ya jadinya. Iya. Jadi kalau teman-teman
lihat di sini ada 9 ekor yang disortir dari indukan yang tadi, teman-teman bisa coba bayangkan. Dan satu proses ini memakan waktu sebenarnya kalau di Pulau Jawa itu sampai 5-6 tahun ya Pak ya. Ya kalau seperti ini kan 5 tahun. anakan pertama berarti udah 10 sampai 12 tahun malah. Tapi bisa beranaknya maksudnya kan 5-6 tahun. Iya, kalau di Pulau Jawa dia lebih tua umurnya. Gitu sih teman-teman. Nah, kita kedepannya mau sortir lagi nih yang seru-seru nih. Kalau nggak salah kita mau tunjukin yang udah generasi kedua ya. Ya, anakan lebih anakan ini. Anakannya yang ini nih. Jadi teman-teman bisa ikutin terus kayak ini juga sekarang Wandet itu udah go public ke masyarakat juga, ikannya bisa didapetin di Tres Aquatic teman-teman. Jadi jangan takut nggak kebagian gitu. Kalau teman-teman penasaran kayak apa kurang lebih bentuknya ya seperti ini. Akhirnya kita sampai di penghujung hari ini, kita akhirnya selesai dan ikan-ikan ini mulai masuk lagi ke rumahnya yang di Berkat 10. Nah, nanti Om Akong dan Pak Wandi akan memilihkan selir-selir yang sangat cantik dari generasi kedua atau ketiga untuk mereka berproduksi lagi ya, karena kalau secara umur 10 tahun itu di sini sebenarnya adalah masa-masa yang lumayan produktif. Jadi kalau kata Arnold, logikanya kayak saya dikasih anak kuliahan lagi gitu. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Di episode berikutnya kita akan mengulik ada apa sih sebenarnya di Berkat 7. Apakah benar semakin bawah nomornya akan semakin bagus. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.